Halo semuanya, balik lagi bersama gua di channel Matemat Pro. Ya, jadi pada video kali ini gua akan bikin tutorial cara ceperin sok depan untuk Vario ya. Karena untuk Vario di sini untuk sok depannya nggak bisa dinaikkan ya. Soalnya kalau dinaikkan bakalan mentok sih, mentok kena ini nih. Kalau untuk Beat FI sih mudah ya. Kalau untuk nyeperin sok depan tinggal dinaikin aja untuk asoknya, kemudian bautnya dipasang satu dan udah bisa jadi langsung ceper. Namun untuk Vario agak susah sih ya tuh, jadi bakalan mentok. Nah, mentok kena ini nih. Jadi cara satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah dengan cara memotong pernya ya, per dalam soknya. Tapi kalau untuk dipotong doang pernya nanti bakalan jadi jedak jeduk sih ya. Jadi di sini gua mau kasih tips supaya potong per sok depan dan hasilnya enggak jedak jeduk. Jadi pantengin video ini terus sampai selesai ya. Oke, pertama di sini gua akan kendorin baut bawahnya terlebih dahulu ya. Ini baut L. Jadi sebelum membuka sok depannya kita kendorin dulu untuk bagian baut bawahnya nih, baut yang ini ya. Pakai kunci L. Oke, nah ini udah gua kendorin. Jadi supaya nanti membukanya itu lebih mudah ya. Tapi jangan terlalu kendor ya, nanti takutnya olinya bakalan netes ke bawah. Oke, segini aja cukup. Iya, copot ini dulu ya, baut ini nih dikendorin dulu, nanti baru copot si rodanya biar mudah aja gitu. Di sini pakai kunci 14. Nah, ini 2 biji. Kita copot dulu, kendorin dulu biar mudah. Oke, udah diganjal, sekarang tinggal kita copot untuk roda depannya. Kunci 17. Oke, sip. Oke, sekarang tinggal kita buka ya untuk si sok depannya. Kita copot dulu. Ini tadi kan udah dikendorin nih. Oke, akhirnya udah kecopot ya. Kita copot satu dulu, itu nanti kita lanjut ya sebelah lagi. Nah, sekarang kita lanjut untuk membuka ini penguncinya ya, kawat pengunci yang ada di dalam asoknya nih. Ini bagian paling susah sih untuk membuka kunci ini nih. Oke, yang kita butuhkan tentu saja ini dia pencungkilnya. Ini gua bikin dari jari-jari motor yang gua gepengin nih, jadi runcing ya, supaya nanti nyongkel si kawat yang ada di dalam asok ini lebih mudah gitu. Ini harus sambil ditekan ya, supaya nanti bisa kecongkel tuh, soalnya ini kawatnya ada di dalam, kawat penguncinya. Oke, akhirnya udah kebuka juga nih. Tadi susah banget sih, perlu bantuan. Harus 2 orang bukanya. Nah, ini dia udah kebuka. Tinggal kita keluarin si isinya ya, nih olinya. Keluarin dulu. Ini pernya juga keluarin.
Oke, ini olinya masih bagus nih. Oke, dan kita tuangin dulu olinya. Oke, kuras dulu ya. Ini olinya masih bagus, jadi nanti mungkin gua pakai lagi. Oke, sekarang tinggal kita copot untuk asoknya ya. Cara nyopotnya gini nih. Ini kunci T10 kita masukkan ke dalam. Kemudian di sini dari atas kita buka si baut L-nya pakai kunci L. Nah, ini baut L-nya ya. Oke. Ini karena tadi udah dikendorin, jadi tuh sekarang udah ini ya, lebih mudah bukanya, enggak keras bautnya. Oke, sip. Ini baut L-nya. Simpan dulu di sini. Sekarang tinggal kita copot. Nah, ini si sulingan asoknya. Kita keluarin dulu. Nah, jadi di dalam si sulingan soknya itu di sini ada per lagi ya. Nah, ini namanya per ribbon. Nah, jadi tipsnya supaya potong per sok enggak jeduk adalah kita beli per ribbon lagi. Kalau di sini sih gua beli per ribbon ini Supra ya, punya Supra. Nah, kemudian untuk si per bawaannya kita potong nih, kita sesuaikan sama si panjang per ribbonnya. Ini per ribbonnya berapa senti ya? 3 cm ada kayaknya nih, sekitar 3 sentian. Kemudian kita ukur ke per soknya. Nah, seperti ini. Kemudian kita samain panjang per ribbonnya berarti segini ya. Nah, jadi kita potong segini nih pernya. Nah, potong segini ya, disamain sama si per ribbonnya. Kemudian setelah dipotong, ini si per ribbonnya kita pasang ke sulingan soknya. Nah, jadi di sini untuk per ribbonnya kita pakai 2 ya. Ini bawaannya yang ini nih. Terus ini bawaan Supra. Gitu, cuy. Setelah itu kita pasang langsung ke soknya lagi. Oke, nah. Oke, dan ini pernya udah dipotong nih. Ini udah gua potong, jadi ini agak pendekan dikit. Nah, ini jadi tadi pernya udah gua potong ya. Potong sekitar disamain sama si per ribbonnya tadi. Jadi tujuannya di sini pakai 2 per ribbon itu supaya nanti ini kan pernya udah dipotong ya. Jadi nanti hasilnya itu enggak jeduk. Dan ini nanti soknya bakalan ceper tapi enggak jeduk ya. Kita langsung pasang aja ya. Ini karena segitu doang sih untuk tipsnya, simple banget. Kita cuma menambah per ribbonnya jadi 2 ya. Sekarang kita pasang lagi untuk bautnya. Ya, emang gampang sih untuk mengakalinnya, cuma beli per ribbon itu harganya 8.000 dapat 2 biji ya. Ini gua beli buat kiri kanan. Dan kalau potong per terus per ribbonnya masih pakai yang ori, nggak ditambahin lagi, itu nanti hasilnya bakalan jeduk si soknya.
Dan ini udah gua coba ya dulu di motor Beat FI gua, dan hasilnya oke. Enak banget, nggak jeduk-jeduk soknya, mirip kayak ori gitu. Oke, ini untuk olinya gua tuangin lagi aja, soalnya ini masih oke, masih bening. Kita pakai lagi aja. Tinggal kita pasang lagi ya tutupnya nih. Oke, dan ini udah terpasang ya soknya. Nah, jadi sekarang udah agak lebih pendek ya, sekitar 3 sentian lah. Dan sekarang ini siap kita pasang ke motornya. 1 hour later. Oke, dan ini dia udah terpasang ya soknya, dan tadi udah gua ganti semua sipernya, udah gua potong ya, kiri sama kanan gua skip aja soalnya untuk caranya sama ya, seperti itu. Nah, jadi sekarang udah agak lebih ya, emang nggak begitu kelihatan sih, soalnya tadi cuma mungkin sepernya segini ya, sekitar 3 sentian lah. Dan ya oke lah, lumayan lah, daripada tinggi-tinggi amat gitu ya, agak gimana gitu. Sekarang udah lumayan, kiri sama kanan. Nah, jadi ini cukup mudah ya, kita tinggal menambahkan si peribonnya. Kalau gua sih pakai peribon milik Supra, tapi kalau pakai bawaan Vario juga bisa ya, jadi 2 biji. Kemudian untuk si per shocknya kita potong, samain potongannya sepanjang per ribbonnya ya. Oke, langsung kita coba untuk test ride aja ya. Oke, sekarang gua mau coba buat test ride motor gua ya. Kita coba apakah empuk atau tidak shock depannya. Ini udah jadi sedikit agak ceper ya, emang sih nggak ceper-ceper amat, tapi udah lumayan lah. Jadi untuk bagian spakbornya nggak terbuka amat gitu ya. Nggak kopong gitu bagian sininya nih. Oke, langsung aja kita coba. Di sini gua tes ride-nya di jalan yang jelek. Nah, langsung kita berangkat. Oke. Dan enak sih, enggak jeduk tuh. Seperti gua bilang juga ya, ini rasanya masih sama seperti orinya, enggak ada jedak-jeduknya dan empuk. Kita coba ke jalan raya aja. Oke. Sip, mantap nih. Udah enak banget. Enggak ceper-ceper amat dan enggak tinggi-tinggi amat gitu. Emang sih enggak begitu ceper, ini cuma ya nurunin paling jadi sekitar turun 3 senti ya. Ya nggak begitu kelihatan sih, tapi udah lumayan lah. Ini dipakainya juga enak, nggak jedak-jeduk, mantap. Nah, jadi untuk tipsnya seperti itu ya. Jika kalian ada yang mau nyeperin motor Vario kalian, emang solusinya harus potong per. Dan kalau cuma potong per doang, per ribbonnya nggak ditambahin 1 biji lagi, itu bakalan jeduk sih. Makanya di sini gua tambahin per ribbonnya 1 biji lagi, jadi pakai 2 per ribbon ya. Ya tujuannya supaya nggak jedak-jeduk dan dipakainya juga enak. Tips ini itu sama juga dulu gua yang Beat seperti itu ya, tipsnya juga dipotong pernya, kemudian per ribbonnya ditambah 1 biji lagi.
Tapi sekarang untuk yang beat itu udah gua oriin lagi pernya ya. Oke, jadi cukup sekian aja tutorial untuk seterin bottom shock depan motor Vario gua. Jika kalian suka jangan lupa di like, dan bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe. Nantikan terus video dari gua. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, mantap sih.